Para ulama menyebutkan di sini adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau serta meninggal atau wafat dalam keadaan Islam. Artinya ada yang berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman, maka ini bukan bagian dari sahabat. Itu yang pertama. Kedua, ada yang berjumpa dengan Nabi kemudian Nabi wafat, kemudian ia baru beriman, baru masuk Islam setelah Nabi wafat, maka itu juga tidak dimasukkan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi yang pertama, ada orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ia tidak beriman baik semasa Nabi hidup hingga Nabi wafat, maka ia bukan bagian dari sahabat walaupun sering berjumpa dengan Nabi. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan Nabi tetapi belum beriman di masa Nabi hidup, setelah Nabi wafat baru ia terbuka hatinya untuk masuk Islam, maka ini juga bukan disebut sahabat walaupun umurnya tinggalnya bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan orang ini wafat di atas Islam. Apakah ada orang yang telah berjumpa dengan Nabi, masuk Islam di masa Nabi hidup, Nabi wafat, atau di masa Nabi hidup tetapi ia keluar dari Islam? Ada. Dan itu ada. Maka ini juga tidak dinamakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriterianya. Yang pertama, ia berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian meninggal di atas keimanan, tidak keluar dari Islam. Dari kategori ini atau dari definisi sahabat ini, maka para ulama menyebut perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua hal, perjumpaan singkat atau perjumpaan yang lama. Baik yang sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang hanya datang di beberapa momen. Di beberapa momen yang misalkan dari perkampungan mereka datang ke kota Madinah di momen-momen tertentu, mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, mereka meninggal dalam keadaan iman, maka itu juga dinamakan sahabat. Kategori sahabat tidak hanya mencakup yang lama bermulazamah, yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka yang juga walaupun hanya singkat saja bertemu dengan Nabi, itu juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain para ulama menyebutkan dari definisi perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat maupun lama. Kemudian bawahnya lagi para ulama menyebutkan yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun tidak, itu juga dinamakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dimasukkan sebagai sahabat. Karena tidak semua sahabat meriwayatkan hadis atau menyampaikan, memindahkan hadis dari dirinya kepada muridnya. Tidak semua sahabat, tetapi ia termasuk bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang terkenal dari kalangan para sahabat itu hanya segelintir yang memiliki periwayatan yang banyak. Periwayatan yang banyak. Yang nomor satunya tentu saja adalah dari Ahlus Suffah atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian tadi perjumpaannya singkat ataupun lama. Yang kedua, baik meriwayatkan hadis dari Nabi ataupun tidak, tetap dinamakan sahabat Nabi selama ia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah baik ia ikut berperang bersama Nabi ataupun tidak ikut berperang bersama Nabi. Jadi yang sudah tua renta, tetapi ia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia beriman, tetapi tidak bisa ikut berperang, tidak ikut bersama Nabi dalam peperangan-peperangan Nabi. Apakah ia dikeluarkan dari bagian sahabat Nabi? Tidak, ia juga termasuk bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, baik itu ia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya melihat dari kejauhan.
sempat melihat fisik Nabi, wajah Nabi dari kejauhan, tidak ikut di majelis Nabi SAW, tetap terhitung sebagai sahabat selama ia sudah melihat, beriman, dan meninggal dalam keadaan iman. Hanya 3 itu syaratnya. Hanya 3 itu syaratnya. Termasuk juga sahabat yang tidak mampu melihat Nabi, tetapi berjumpa dan bertemu secara fisik dengan Nabi SAW. Seperti sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum yang tidak bisa melihat. Ia juga dikategorikan sahabat. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa beliau bukan bagian dari sahabat karena keterbatasan fisiknya. Tidak, ia juga bagian dari sahabat. Kenapa? Karena ia berjumpa dengan Nabi SAW walaupun tidak bisa melihat Nabi SAW. Baik, itu tadi terkait definisi sahabat di kalangan ulama, dan ini adalah definisi yang paling lengkap, di mana mencakup baik itu yang berjumpa dengan Nabi secara singkat maupun apalagi yang lama, yang meriwayatkan hadis maupun tidak, yang ikut berperang dengan Nabi ataupun tidak, dan yang melihat Nabi walaupun tidak hadir di majelisnya, ataupun yang tidak mampu melihat Nabi SAW. Selama 3 poin terpenuhi, kita ulangi. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau, dan wafat dalam keadaan beriman. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.